Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mulai membahas terkait dengan bab 5 standar akreditasi Puskesmas, bab 5 peningkatan mutu berkesinambungan. Di sini bab 5 ada terdiri dari 5.1 peningkatan mutu berkesinambungan, 5.2 program manajemen risiko, 5.3 sasaran keselamatan pasien, dan 5.4 pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan. 5.5 program pencegahan dan pengendalian infeksi. Pada standar 5.1 peningkatan mutu berkesinambungan, peningkatan mutu dilakukan melalui upaya berkesinambungan terdiri atas upaya peningkatan mutu, upaya keselamatan pasien, upaya manajemen risiko, dan upaya pencegahan dan pengendalian infeksi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meminimalkan risiko bagi pasien, keluarga, masyarakat, petugas, dan lingkungan. Di sini ada 5 titik kriteria 5.1.1. Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab mutu, tim mutu, dan program peningkatan mutu Puskesmas. Pokok pikirannya dari 5.1.1. Yang pertama, penyelenggaraan pelayanan harus dapat menjamin mutu dan keselamatan pasien, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Yang kedua, ditetapkan penanggung jawab mutu yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim mutu Puskesmas. Yang ketiga, penunjukan dan persyaratan kompetensi penanggung jawab mutu ditentukan oleh Kepala Puskesmas. Yang keempat, tugas tim mutu. Yang kelima, kebijakan, prosedur, pedoman, dan program peningkatan mutu Puskesmas sebagai acuan serta pelaksana kegiatan Puskesmas. Yang keenam, program peningkatan mutu yang dibuat harus mencakup minimal tujuan, target, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan target tersebut. Ke-8, perencanaan, pelaksanaan, dan capaian pelayanan program peningkatan mutu didokumentasikan, disosialisasikan, dan dikomunikasikan. Yang ke-I, program peningkatan mutu disusun dengan memperhatikan antara lain pencapaian indikator mutu, perkembangan kebutuhan dan harapan masyarakat, ketentuan perundang-undangan, perkembangan teknologi, dan pedoman yang berlaku. Yang H, program peningkatan mutu disusun secara kolaboratif. G, Kepala Puskesmas perlu memfasilitasi, mengalokasikan, dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk program mutu sesuai dengan ketersediaan anggaran dan sumber daya yang ada di Puskesmas. EP-nya ada 4. Yang pertama, Kepala Puskesmas membentuk tim mutu sesuai dengan persyaratan yang dilengkapi dengan uraian tugas dan menetapkan program peningkatan mutu dan tim peningkatan mutu yang memenuhi persyaratan kompetensi dilengkapi dengan uraian tugas masing-masing. Di sini ada regulasi dan wawancara. Yang kedua, Puskesmas bersama tim mutu mengimplementasikan dan mengevaluasi program peningkatan mutu. Di sini ada dokumen bukti dan wawancara. Yang C, tim mutu menyusun program peningkatan mutu dan melakukan tindak lanjut upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan. Di sini yang diminta ada dokumen bukti dan wawancara. Yang ke D, program peningkatan mutu dikomunikasikan kepada lintas program dan lintas sektor dan dilaporkan secara berkala kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan daerah, kabupaten, atau kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Di sini dokumen bukti dan wawancara. Ini RDOWS-nya 511A. Kepala Puskesmas membentuk tim mutu sesuai dengan persyaratan dilengkapi dengan uraian tugas dan menetapkan program peningkatan mutu. Dokumen yang dibutuhkan adalah program peningkatan mutu yang terintegrasi dengan RUK Puskesmas, kerangka acuan kegiatan, SK tim peningkatan mutu dilengkapi uraian tugas yang terintegrasi dengan SK penanggung jawab Puskesmas. Ini bisa diambil dari SK penanggung jawab Puskesmas yang ada di bab 1. Yang terakhir, Kepala Puskesmas dan PJ Mutu akan diwawancarai penggalian informasi terkait penyusunan program mutu di Puskesmas. Ini adalah contoh RUK mutu, program mutu di Puskesmas Ngemplak Simongan. Di sini ada mutu, ada program peningkatan mutu, dan sebagainya. Di sini dokumen yang diminta tadi ada kerangka acuan. Ini contoh kerangka acuan yang ada di Puskesmas Ngemplak Simongan, di mana ada pendahuluan, latar belakang, tujuan, kegiatan pokok, cara melaksanakan kegiatan, dan sebagainya.
Di sini ada SK penanggung jawab. Seperti halnya tadi diminta bahwa ada SK penanggung jawab. Di sini kita mengambil SK penanggung jawab dan koordinator pelayanan UPTD, di mana di sini strukturnya semuanya ada di dalam satu SK. Ini contoh bagian struktur organisasi UPTD Puskesmas Kemplak Simongan sesuai dengan PMK 43. Ya, ada penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan, ada penanggung jawab UKM pengembangan, ada penanggung jawab UKP kefarmasian dan laboratorium, ada penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas, terus ada penanggung jawab bangunan prasarana dan peralatan, dan penanggung jawab mutu. Di sini untuk penanggung jawab mutu, di bawah penanggung jawab mutu ada koordinator peningkatan mutu. Kenapa di sini saya menganggap bahwa memilih sebagai koordinator peningkatan mutu, di mana dia akan mengkoordinasikan yang ada di tim mutu admin, UKM, dan UKP. Bahwa perlu kita ingat bahwa pada waktu kita 9 bar itu ada mutu admin, UKM, UKP. Berarti kalau di sini kita ada dibawahi oleh koordinator peningkatan mutu. Yang kedua ada koordinator audit internal. Di sini juga di bawah koordinator audit internal ada tim audit admin UKM dan UKP seperti waktu sebelum di Mabab. Terus ada koordinator keselamatan pasien, di mana di bawahnya koordinator keselamatan pasien ada tim SKP dan tim IKP. SKP itu sasaran keselamatan pasien, IKP insiden keselamatan pasien. Terus ada koordinator MFK dan K3. Di sini di puskesmas saya MFK dan kita jadikan satu karena terkait dengan keterbatasan SDM. Di mana di bawah koordinator MFK dan K3 ada tim keamanan dan keselamatan, ada tim penanggulangan bencana, ada tim penanggulangan kebakaran, ada tim pengelolaan B3, ada tim sistem utilitas, ada tim peralatan, ada tim bahaya dan kendali resiko, ada tim kewaspadaan standar, ada tim sistem ergonomi, ada tim pemeriksaan kesehatan berkala, dan terakhir tim PHBS. Ada juga koordinator PPI, di mana dulu ada IPCN, IPCLN ya. Kalau sekarang kita adanya di bawah koordinator tim PPI, masing-masing unit ada penanggung jawabnya. Ada tim mutu di tim umum, gilut, ibu dan KB, anak dan imunisasi, laborat dan farmasi. Terus yang terakhir ada koordinator manajemen risiko, di mana di sini ada tim FMEA, ada RCA, ada register risiko. Bisa aja ditambah dengan LPA atau IKRA. Ini lampiran dari SK penanggung jawab. Penanggung jawab ada uraian tugas, tanggung jawab, wewenang UPTD Puskesmas Kemplak Simongan. Di sini ada nama, ada jabatan, ada uraian tugas, ada tanggung jawab, wewenang, dan persyaratan dan persyaratan jabatan. Di mana kriteria 511B, Puskesmas bersama tim mutu mengimplementasikan dan mengevaluasi program peningkatan mutu. Yang diminta adalah dokumen bukti dan wawancara. Ini adalah dokumennya bukti pelaksanaan program peningkatan mutu menyesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilakukan. Ada juga diminta bukti evaluasi pelaksanaan program peningkatan mutu dan wawancara kepada PJ mutu dan tim mutu, yaitu penggalian informasi terkait proses pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan mutu. Ini adalah contoh dokumen bukti pelaksanaan program peningkatan mutu. Berarti ada rapat mutu, di mana di sini programnya ada admin, ada UKM, ada UKP, dan sebagainya. Ini hasil evaluasi indikator nasional mutu. Berarti ada INM ya. INM ada 6 indikator. Contohnya, terus yang ke 5.1.1C. Tim mutu menyusun rencana peningkatan mutu dan melakukan tindak lanjut upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan. Jadi bukti penyusunan rencana peningkatan mutu berdasarkan evaluasi ya. Ada bukti tindak lanjut upaya peningkatan mutu secara berkesinambungan, dan ada wawancara PJ mutu dan tim mutu, penggalian informasi dalam proses evaluasi program mutu, penyusunan rencana perbaikan tindak lanjut upaya perbaikan berkesinambungan. Jadi kalau kita ini program mutu PTD Puskesmas Kemplak Simongan. Jadi kalau kita berdasarkan struktur organisasi, tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam
penanggung jawab mutu ada koordinator peningkatan mutu, audit internal, manajemen risiko, keselamatan pasien, MFK dan K3, dan juga PPI. Itu mereka masing-masing mempunyai program, ya. Contoh program ini jadwal programnya. Ini ada program peningkatan mutu. Ada mutu, tadi kita ketahui bahwa ada mutu admin, UKM, dan UKP. Di sini program mutu admin, UKM, UKP, biasanya peningkatan mutu, dia melakukan workshop mengenai peningkatan mutu, rapat tim peningkatan mutu, penyusunan rencana program, ada penetapan indikator prioritas mutu prioritas puskesmas. Ya. Jadi kita menentukan dari capaian kinerja yang tahun lalu tidak tercapai, tentukan satu, terus kita membuat indikator baik dari segi admin UKM dan UKP itu yang dinamakan indikator prioritas puskesmas. Ada pengumpulan analisis tindak lanjut indikator nasional mutu. Ya. Terus ada peningkatan mutu, banyak programnya juga di sini. Terus di sini hasil program mutu. Berarti hasil program mutu, kalau tadi sudah membuat program mutu, sama halnya dengan RUK, kita mempunyai RPK bulanan. Di mana di RPK bulanan ini kita juga melaporkan hasil. Hasilnya itu di sini ada rapat hasil analisa RTL dan TL. Ini juga hasil program mutu di bulan Januari. Ini juga ini evaluasi, ya, evaluasi indikator mutu prioritas. Jadi ada indikator mutu prioritas menurut admin, UKM, dan UKP. 511D, program peningkatan mutu dikomunikasikan kepada lintas program dan lintas sektor serta dilaporkan secara berkala kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan Daerah, Kabupaten, atau Kota sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ini D dan B. Ini yang diminta adalah bukti pelaksanaan komunikasi program peningkatan mutu sesuai media komunikasi kepada lintas program dan lintas sektor yang ditetapkan oleh Puskesmas. Ini contoh notulennya pertemuan Linsek, di mana kita juga membahas mutu, hasil mutu. Itu dari saya terkait dengan 5.1.1. Kita kembali lagi nanti pada 5, 1, dan 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.